Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami secara pribadi. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Hari ini kita bahas apakah orang Kristen bisa terkena ilmu hitam. Nah, mari kita buka Alkitab kita terlebih dulu. Di dalam kitab Bilangan, pasal 23 ayat 23. Kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Nah, Kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Elohim. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa tidak ada mantra yang mempan terhadap Israel, tidak ada tenungan yang mempan terhadap Yakub. Israel bicara tentang umat Allah, yaitu umat perjanjian baru. Nah, kita adalah umat perjanjian baru. Nah, dikatakan tidak ada mantra atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Israel bicara tentang umat Allah, dan kita adalah umat Tuhan, umat perjanjian baru. Dan kita berkata tidak ada mantra. Arti mantra di sini adalah yang berhubungan dengan serangan-serangan ilmu hitam, serangan-serangan kuasa kegelapan. Nah, kalau tenungan itu bicara tentang serapah. Serapah itu adalah kutukan untuk mengutuk. Nah, ini bicara tentang kutukan. Kalau kita perhatikan ayat ini, latar belakang ayat ini yaitu tentang Bileam bin Beor yang disuruh untuk mengutuk Israel, untuk mengutuk Israel supaya Israel mengalami kehancuran, supaya Israel mengalami kemusnahan dan malapetaka. Nah, dan apa yang terjadi? Karena Balak tahu kalau melawan Israel selama ada Tuhan susah untuk melawan, maka disuruhlah Bileam bin Beor untuk mengutuk Israel. Tapi Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Nah, ingat saudara, bahwa Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Nah, tapi Balak, yaitu orang Moab, memiliki cara supaya Israel terkena namanya itu serangan. Nah, kalau kita perhatikan saudara, apa serangannya itu? Nah, selama kita ini hidup dalam Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa terkena ilmu hitam. Kita tidak bisa terkena santet atau serapah. Kalau serapah itu berupa namanya ucapan-ucapan kutuk. Nah, selama kita hidup dalam Tuhan itu tidak bisa kena. Tetapi kalau ada dosa yang mengikat, ingat saudara, ada dosa yang mengikat, maka dengan cara strategi Moab supaya Israel kena hukuman, dibikin apa? Yang itu namanya perjinahan. Nah, kalau kita perhatikan, Balak membuat suatu cara supaya Israel kena hukuman Tuhan, yaitu dengan apa? Perjinahan. Perlu saudara tahu bahwa dosa perjinahan adalah dosa yang mengikat. Ingat saudara, dosa perjinahan adalah dosa yang mengikat. Kalau kita jadi orang Kristen, umat perjanjian baru yang hidup dalam Tuhan, percaya Yesus dalam Tuhan sungguh-sungguh, pasti tidak ada santet yang mengenai kita, tidak ada mantra atau serapah, kecuali ingat, dosa mengikat. Maka iblis menggunakan cara strategi ini untuk menghancurkan umat Tuhan. Makanya saudara hati-hati dengan namanya dosa mengikat, karena iblis tahu langsung menyerang tidak bisa, langsung menghantam tidak bisa, langsung mengutuk tidak bisa, tanpa ada celah dosa mengikat. Nah, dosa mengikat itu pertama adalah apa saudara? Perjinahan. Kenapa perjinahan itu dosa mengikat? Orang kalau berhubungan seks itu bukan lagi dua tapi satu, namanya ikatan. Nah, suami istri kalau menikah kawin bukan lagi dua tapi satu. Nah, kalau orang berhubungan badan itu terjadi satu, yaitu mengikat. Nah,
Makanya dosa mengikat ini sangat berbahaya. Nah, memang iblis langsung menghantam tidak bisa, tapi ada cara untuk strategi supaya ada cara untuk masuk, yaitu dengan dosa mengikat. Ya, ingat saudara, apa saudara? Dosa apa saudara? Mengikat, yaitu perzinahan. Orang Israel dihukum Tuhan karena ada perzinahan dengan orang-orang Moab. Nah, yang pertama adalah perzinahan. Perzinahan ini dosa mengikat. Nah, dan perzinahan ini pula yang digunakan Balak atas saran Bileam supaya Israel kena hukuman Tuhan. Jadi saudara, apakah orang Kristen bisa kena santet? Kalau dia hidup dalam Tuhan, lahir baru, bertobat, dan tidak ada celah dosa mengikat, dijamin tidak bisa kena perzinahan. Karena perzinahan inilah bisa mencemari roh. Kalau kita perhatikan yang namanya Simson, dia dipakai Tuhan luar biasa. Bayangkan saudara, sekali pukul 1000 orang mati. Coba kalau kita yang mukul 1000 orang, kita yang mati. Nah, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ingat, Simson mempermainkan Tuhan. Nah, dia hidup dalam perzinahan. Ingat, ada namanya masa kesabaran Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Tuhan itu tidak bisa untuk mainan. Dan Tuhan izinkan. Apa yang terjadi? Rambutnya dipotong. Artinya urapan roh itu keluar. Tuhan ambil urapan itu. Roh Allah undur. Dan apa yang terjadi? Kedua mata Simson buta. Dan dia jadi permainan. Simson yang dipakai Tuhan luar biasa. Jatuh dalam dosa karena apa? Dosa yang mengikat. Yaitu apa? Perzinahan. Nah, dari perzinahan inilah dia mempermainkan Tuhan dan dia kehilangan urapan. Nah, roh Allah undur. Nah, tetapi Simson sadar, dia bertobat. Apapun dosa saudara, kalau engkau datang pada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan mengampuni. Dan apa yang terjadi? Tuhan pulihkan Simson dan dia dipakai Tuhan lagi untuk membalaskan kedua matanya. Nah, kalau kita perhatikan, Simson pun kehilangan urapan akibat dosa perzinahan. Bukan hanya sekedar rambut dipotong, tidak semudah itu saudara. Karena itu berhubungan tentang hubungan Allah dan manusia. Pertama, yang bisa membuat celah serangan ke anak Tuhan adalah dosa yang mengikat. Nomor satu adalah perzinahan. Kedua, yaitu penyembahan berhala. Nah, kalau kita perhatikan, nah, Bileam dengan cara yang lincik, dia tahu kalau nyumpain umat Tuhan, nyumpain Israel, nyantet Israel, nyumpain mantra Israel tidak bisa. Maka dia punya usul dan dia ngomong sama Balak, dan Balak lakukan. Apa yang terjadi usulnya? Dibikinlah penyembahan berhala. Dan apa yang terjadi? Tuhan marah. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Tiada, ingat tidak? Tuhan berkata, tidak ada Allah lain di hadapanku. Bahwa tidak ada yang boleh Allah lain di hadapan Tuhan, yaitu berhala-berhala di hadapan Tuhan, tidak bisa. Dan itu tidak bisa ditoleransi, karena Tuhan itu satu. Nah, apa yang terjadi? Penyembahan berhala. Dosa perzinahan sama dengan dosa penyembahan berhala. Kalau saudara orang Kristen yang hidup dalam Tuhan, percaya Yesus sungguh-sungguh, tapi engkau menduakan Tuhan, itu namanya bukan sungguh-sungguh. Itu belum bertobat, saudara. Ya pegang jimat, ya penyembahan berhala, ya ke gereja, ya aktif, ya pelayanan, ya khotbah. Itu kacau, saudara. Kenapa? Itu dosa yang mengikat. Karena orang yang penyembah berhala itu berhubungan dengan roh, roh dengan roh, dan itu dosa yang mengikat. Nah, roh apa? Roh kuasa gelap. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita mengikat dengan Roh Kudus. Tapi kalau kita penyembah berhala, itu mengikat dengan roh jahat. Dan itu Tuhan, tidak ada Allah lain di hadapanku. Ingat, saudara. Jadi yang kedua, saudara, pertama dosa yang mengikat, perzinahan. Kedua adalah
dosa mengikat yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Nah, dua ini saudara, yang kalau orang Kristen sekalipun pelayanan, kalau ada dosa mengikat ini, kalau kena serangan kuasa gelap, kena. Karena itu berhubungan dengan roh. Yang ketiga, ini dosa yang mengikat yang bisa membuat orang terkena serangan. Akar pahit, kecewa, dendam. Ingat saudara, akar pahit, kecewa, dendam. Perlu dah tahu, Yesus berkata apa saudara? Kalau engkau mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Ingat saudara, pengampunan adalah kunci pemulihan. Ini yang ketiga adalah bahwa pengampunan adalah kunci pemulihan. Saudara, akar pahit, kecewa, dendam itu dosa yang mengikat. Itu juga sampai ke dalam roh kita. Nah, kalau orang dendam, orang kecewa, itu ada hati namanya hati yang panas. Makanya dalam kasus-kasus dalam pelayanan pelepasan, ada orang konseling, dia kecewa, dendam, akar pahit. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dilayani, dia kesurupan. Orang kecewa dendam, misalnya suaminya kena ilmu hitam, kena wewe gombel. Nah, hatinya panas, hatinya kecewa karena suaminya ditarik orang, dipakai guna-guna. Lu udah tahu bahwa ilmu hitam mengambil energi negatif manusia, yaitu dari api kegelapan. Ingat saudara, bukan api Roh Kudus, bukan, tapi api kegelapan, yaitu apa? Kekecewaan, dendam, akar pahit. Makanya orang kalau suaminya kena ilmu hitam, istrinya kecewa, dendam, akar pahit, itu ibaratnya mobil yang tidak ada bahan bakar, mogok dikasih bahan bakar. Karena apa? Bahan bakar ilmu gaib adalah intisarinya adalah kekecewaan, dendam, akar pahit manusia, energi negatif. Semakin kecewa, semakin dendam, semakin ingat saudara, kekuatan ilmu yang mengenai suaminya tambah hebat. Dosa yang mengikat yang ketiga adalah kekecewaan, akar pahit, dendam. Alkitab berkata, segala panas hati, ingat, selesaikan itu semua sebelum matahari terbenam. Artinya apa? Perlu tahu, kalau orang kecewa, orang dendam, orang akar pahit, orang marah, sampai dibawa tidur. Nah, serangan kuasa gelap itu selalu malam. Dan pengiriman kuasa gelap itu masuk ke alam bawah sadar waktu malam. Waktu malam masuk, maka akan mempengaruhi dirinya. Itu adalah ikatan. Nah, kalau saudara punya suami yang terkena guna-guna, terkena ilmu hitam, ampuni dia. Hadapi tanpa dendam, hadapi tanpa kecewa, hadapi tanpa rasa yang namanya akar pahit. Maka kekuatan ilmu hitam itu netral. Kenapa? Karena akar pahit, kecewa, dendam adalah dosa yang mengikat. Jadi saudara, hati-hati. Ingat, apakah orang Kristen tidak bisa kena santet? Kalau orang Kristen hidup dalam Tuhan, umat perjanjian baru, tidak ada dosa yang mengikat. Mantra, santet, guna-guna apapun dijamin tidak bisa kena. Kecuali ingat, ada dosa yang mengikat. Yang ketiga adalah akar pahit, kecewa, dendam. Ingat saudara, apa saudara? Akar pahit, kecewa, dendam. Itu dosa yang mengikat yang ketiga. Yang keempat, saudara, dosa yang mengikat yang keempat, yaitu apa? Iri hati. Nah saudara, dosa yang paling tua, dosa yang paling awal adalah dosa kesombongan. Ingat saudara, dosa apa saudara? Dosa apa saudara? Kesombongan. Ingat saudara, dosa kesombongan. Nah, itu dosa yang paling tua. Nah, kejatuhan Lucifer ingin menjadi Allah. Kejatuhan Adam dan Hawa
ingin menjadi seperti Allah. Dosa yang paling tua nomor 1 adalah kesombongan. Tapi dosa nomor 2 ada. Ada dosa kesombongan, ada dosa nomor 2 lagi, yaitu iri hati. Apa buktinya ada dosa kedua? Ingat saudara, Kain dan Habil. Saudara, dosa nomor 1 yang paling tua adalah kesombongan. Nomor 2 adalah iri hati. Orang iri hati, hidupnya tidak akan ada damai. Orang yang iri hati, hidupnya penuh dengan kekecewaan. Orang yang iri hati, artinya orang yang tidak mau bersyukur. Orang yang iri hati, pikirannya selalu negatif. Orang yang iri hati, banyaknya menggunakan semua cara dihalalkan. Kenapa disebut dosa nomor 2? Saudara perhatiin, waktu manusia diusir dari Taman Eden, ada Kain, ada Habil. Mereka sama-sama memberikan persembahan. Persembahannya Habil diterima Tuhan, Kain ditolak. Apa yang terjadi? Kain iri hati. Nah, dari iri hati itu berlanjut dosa yang berikutnya, pembunuhan. Yaitu apa? Kain membunuh Habil. Saudara, ingat, kenapa Kain bisa terkena bujukan setan? Karena ada dosa yang mengikat, yaitu iri hati. Jadi saudara, untuk saat ini, saudara yang iri hati bertobat saudara. Orang yang iri hati adalah orang yang tidak mau menerima dirinya. Ada satu pengalaman yang saya alami dalam hidup ini. Apa itu saudara? Sebelum saya bertobat, saya diajar kakek saya berkata demikian. Guru yang terhebat, guru yang terbaik adalah musuhmu. Ingat saudara, guru yang terhebat, guru yang adalah lawanmu, musuhmu yang paling hebat. Bagaimana caranya kakek? Kalau kamu punya musuh, kamu belajarlah dari musuhmu. Itulah guru yang terhebat. Nah, disitulah kamu belajar bagaimana caranya untuk mengalahkan musuhmu. Otomatis kamu harus belajar dari gurumu. Gurumu apa? Gurumu adalah musuhmu itu. Jadi kalau kamu punya lawan yang hebat, itu adalah guru yang terbaik. Kalau engkau bisa ngalahkan dia, minimal ilmumu sama, atau bahkan di atasnya dia. Jadi kalau kita ini punya saingan, kalau kita punya lawan, saudara jangan iri hati. Belajarlah dari lawanmu. Kenapa dia bisa belajar? Kenapa dia bisa berhasil? Kenapa dia bisa sukses? Kenapa dia bisa hebat? Nah, kakek saya pernah waktu saya belum bertobat saudara, umur 9 tahun, waktu itu kakek saya berkata, Tony, ada apa? Kamu harus kalahkan kami berdua sekaligus. Kalau kamu tidak bisa kalahkan kami berdua, kamu tidak bisa keluar dari pertapaan ini. Kenapa kakek? Kakek saya ngomong, pokoknya sampai mati pun kamu tetap di sini. Kalau kamu belum mengalahkan kami berdua. Mau tidak mau apa? Saya ingin keluar dari tempat itu hanya dengan satu cara, harus mengalahkan guru saya sendiri. Karena guru saya berkata, musuh yang terhebat adalah guru yang terhebat. Nah, saya belajar dengan tujuan apa? Supaya keluar dari tempat pertapaan. Latihan berbagai macam cara untuk menemukan cara bagaimana mengalahkan mereka berdua sekaligus. Nah, disitulah saya berupaya latihan pagi, siang, malam untuk menemukan cara bagaimana mengalahkan kedua guru saya. Nah, dan apa yang terjadi? Berhasil. Dalam satu pertarungan, dua-duanya kalah. Di situ saya baru mengerti kata-kata kakek saya, guru yang terhebat adalah musuhmu yang terkuat. Dan kalau kamu bisa mengalahkan musuh yang terkuat, artinya apa? Kamu minimal seperti dia, kemampuannya bahkan lebih hebat. Jadi saudara, kalau engkau punya saingan, jangan engkau iri hati. Kalau engkau punya lawan bisnis, jangan iri hati. Karena lawan yang terhebat adalah guru yang terbaik. Nah, artinya apa? Engkau belajar kenapa dia berhasil. Baik dari manajemennya,
baik dari marketingnya, baik dalam pola pikirnya. Kenapa dia bisa berhasil? Pelajari itu. Ingat saudara, iri hati itu paling mudah terkena serangan ilmu hitam. Jadi saudara ingat, pertama perzinahan, kedua apa saudara? Penyembahan berhala, pegang-pegang jimat, sinkretisme. Yang ketiga, ingat saudara, nah, akar pahit kecewa, dendam. Yang keempat, ingat saudara, iri hati. Karena iri hati, ingat saudara, itu adalah menimbulkan kedengkian, menimbulkan panas hati, kekecewaan. Saudara, orang yang iri hati adalah orang yang tidak bersyukur untuk menerima dirinya. Jadi saudara, anggap sajalah kalau engkau punya lawan yang hebat, sparring partnermu, saudara. Artinya apa saudara? Engkau belajar kenapa dia bisa berhasil, kenapa dia bisa sukses. Nah, baik dari manajemennya, baik dari marketingnya, pelajari semuanya. Jangan engkau punya niat menjatuhkan orang, jangan engkau punya niat untuk menghancurkan orang, tapi engkau belajar apa? Bersyukur dan belajar dari lawanmu. Ingat saudara, lawan terhebat adalah guru yang terbaik. Nah, yang keempat, dosa mengikat yang keempat adalah iri hati. Yang kelima, rokok saudara. Nah, rokok ini mengikat juga saudara. Nah, ada yang pertanyaan tanya sama saya, Pak Daud, mana di Alkitab dikatakan dilarang merokok? Memang di Alkitab tidak tertulis dilarang merokok, tetapi di pom bensin ada. Nah, dilarang merokok. Nah, coba ngerokok di pom bensin, meledak saudara. Kalau kena bensinnya meledak saudara, maka dikatakan dilarang merokok. Nah, ngerokok itu mengikat. Nah, yang kelima adalah merokok. Merokok itu termasuk mengikat saudara. Itu seperti kayak orang kecanduan saudara. Untuk lepas susah. Nah, saya puji Tuhan, saya bisa bebas dari rokok itu karena mujizat Tuhan. Saya ngerokok itu usia 9 tahun saudara. Saya ngerokok itu usia 9 tahun. Dan rokoknya itu tingwe, ngelinting dewe ini. Itu dari tembakau, cengkeh, wur, dan setelah itu dikasih kemenyan. Jadi itu kayak candu bener. Kalau ngerokok itu plus umur 9 tahun saya udah ngerokok itu. Kenapa? Waktu itu gara-garanya saya ini setiap baca mantra bakar kemenyan gini. Saya capek bikin areng ngasih kemenyan, komat kami capek. Saya tanya sama guru saya, ada enggak cara yang lebih simpel? Ada. Pakai rokok kasih kemenyan. Tak pikir-pikir cara ini betul juga. Saya coba. Akhirnya saya kecanduan. Saya terikat rokok karena ada kemenyannya. Dan saya masih ingat kemenyannya kemenyan Arab, bau banget saudara. Kalau saya ngerokok kanan kiri bisa roboh saudara. Kenapa? Mabok saudara. Nggak kuat baunya menyan saudara. Nah, umur 9 tahun saya ngerokok. Wah, untuk ngundang mantra-mantra, gitu mantra-mantra. Dan apa yang terjadi saudara? Dari umur 9 tahun, umur 18 tahun, saya kalah sama pendeta Gilbert Lumaindong. Hilang ingatan 1 tahun. Nah, karena hilang ingatan 1 tahun, saya lupa kalau itu pernah ngerokok. Nah, tahun 93 saya ketemu Tuhan Yesus, saya sembuh. Begitu sembuh, saya terbebas dari ngerokok. Yang jadi pertanyaan, apa saudara perlu edan dulu 1 tahun? Nah, saya bisa stop. Saudara, untuk berhenti merokok itu harus dari kemauan sendiri. Ya, orang lain hanya mendorong, tapi harus dari kemauanmu sendiri. Orang rokok itu paling mudah kena serangan ilmu hitam. Kenapa orang rokok paling mudah kena serangan ilmu hitam? Saudara, dalam unsur rokok itu ada namanya api. Kedua adalah asap. Ketiga adalah kayu. Ingat saudara, kemenyan terbuat dari kayu. Untuk ngundang roh itu pakai kemenyan, dibakar keluar api dan asap. Nah saudara, sedangkan rokok, ingat saudara, ada kayu, ada api,
ada asap, satu unsur. Makanya orang yang ngerokok itu paling mudah kena ilmu hitam, terkena ilmu santet, saudara. Karena apa? Ngerokok. Nah, saudara, supaya tidak terkena ilmu hitam, saudara berhentilah merokok. Nah, makanya orang kalau gendam itu pakai rokok, baca mata diginikan. Begitu niup, masuk, set, terpengaruh, kena. Ingat, merokok pun adalah mengikat. Yang jadi pertanyaan, Pak, orang Kristen bisa enggak kena ilmu santet? Kalau dia hidup dalam Tuhan, santet, tenungan, serapah, mantra apapun tidak bisa kena. Kecuali ingat saudara, ada dosa yang mengikat. Nah, dosa yang mengikat ini yaitu apa, saudara? Adalah merokok. Kalau saudara ingin tidak terkena ilmu hitam, berhentilah merokok. Ingat saudara, Bileam bin Beor, dia tahu untuk ngutuk Israel dia gagal. Nyumpain Israel gagal, mantrain Israel gagal. Tapi dia licik. Karena iblis, bapak segala dusta, tidak mau umat Tuhan itu menang. Tidak mau umat Tuhan itu diberkati. Apa yang terjadi? Dia kasih saran kepada Balak supaya ada dosa mengikat dalam Israel. Dosa apa? Perzinahan. Supaya Israel kena apa? Hukuman Tuhan. Kasih saran lagi supaya ada dosa penyembahan berhala. Supaya apa? Supaya Tuhan marah. Dan kalau Tuhan marah, ingat saudara, perlindungan dicabut. Kalau perlindungan dicabut, roh masuk. Nah, tapi Israel bertobat. Musa berdoa minta ampun sama Tuhan. Nah, saudara, ingat saudara, apapun dosamu, apapun yang kau lakukan dalam hidupmu, saya beritahu pada saudara, bertobat. Jangan ada dosa yang mengikat. Ingat kejatuhan Simson, mengikat saudara. Tuhan marah dan Tuhan undur. Nah, makanya Raja Daud waktu jatuh dalam dosa dengan Batseba, waktu dia ditegur, dia bertobat. Yang karena dia takut sekali kalau roh Allah diambil dalam dirinya. Waktu dia ditegur sama Nabi Nathan, dia sadar, dia bertobat. Dia ngomong, jangan sampai ambil rohmu di dalamku. Karena dia tahu dosa mengikat itu mendukakan hati Tuhan. Raja Daud bertobat dan Tuhan ampuni. Tapi tetap ada hukuman. Anak hasil hubungan gelap itu mati. Ingat saudara, akibat dosa adalah maut. Dosa Raja Daud dengan Batseba, anaknya mati. Nah, dari Batseba pula lahir Salomo. Nah, saudara, segala apapun dalam hidupmu yang dosa mengikat, hentikan, bertobat. Nah, 5 dosa mengikat inilah yang bisa menyebabkan orang Kristen terkena ilmu hitam. Nah, Pak, apakah ada hanya 5 ini? Ada saudara. Tapi yang 5 ini yang paling berisiko tinggi, yang bisa mengenai seseorang. Nah, orang pelit pun itu dosa mengikat juga. Nah, salah satu penangkal penolak ilmu hitam, saudara, salah satu penangkal penolak ilmu hitam yaitu adalah murah hati, suka menolong. Orang pelit itu juga mengikat, saudara, karena menjadi doktrin dalam dirinya, mengikat dalam jiwanya, tidak peduli sama orang lain. Nah, saudara, kenapa di Alkitab ada namanya perpuluhan? Kenapa di Alkitab ada namanya persembahan sulung? Kenapa di Alkitab ada namanya persembahan kasih? Itu adalah bagian penolak ilmu hitam. Jadi saudara, supaya tidak kena ilmu hitam, ingat saudara, engkau harus suka memberi, suka menolong. Tapi
5 dosa mengikat ini adalah 5 dosa yang memastikan seseorang kena kuasa gelap. Nah, kalau pelit itu paling mudah ditegur, dia bertobat. Kalau perzinahan itu paling susah, betul? Nah, kalau pelit dihajar Tuhan, bertobat. Tapi ingat, itu termasuk mengikat juga. Tetapi tidak separah yang kelima ini. Nah, tapi yang kelima ini yang parah. Terutama perzinahan, penyembahan berhala, kekecewaan, iri hati, akar pahit. Nah, kalau pelit itu menyusahkan dirinya sendiri. Tidak peduli sama orang lain. Nah, memang kalau ada orang kena ngirim ilmu hitam, kena. Tapi itu hanya resikonya tidak sebesar yang 5 itu. Yang 5 ini resikonya besar. Jadi saudara, pilihan ada di tangan saudara. Kalau engkau tidak ingin kena mantra, tidak ingin kena ilmu hitam, ingin tidak kena kuasa gelap, serangan-serangan ini, 5 ini yang utama yang harus engkau lakukan. Proteknya apa? Tuhan. Tapi dalam diri kita harus ada protek juga. Artinya apa? Jaga hidupmu. Jangan mendukakan hati Tuhan. Jangan mengecewakan Tuhan. Saudara, banyak hal yang saya pelajari, saudara, bahwa dosa mengikat ini sangat berbahaya. 5 ini. Nah, santet itu bisa tentang mantra. Tenungan itu bisa tentang serapah. Nah, orang menyerapai supaya bangkrut itu harus ada alasan yang kuat. Salah satu alasan yang kuat, orang nyumpai bisa kena kalau ada namanya itu alasan yang kuat. Orang pelit itu alasan yang kuat juga. Makanya ada pengusaha bikin pabrik. Nah, dia punya lawan bisnisnya pakai tanah kuburan. Pengusaha ini bangkrut. Tanya sama saya, kok bisa kena Pak? Pasti kamu pelit. Ada alasan yang kuat. Nah, jadi saudara, nah, yang pertama tadi bicara tentang apa? Santet, mantra. Yang kedua, serapah. Serapah itu adalah kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran. Orang mengutuk itu harus ada alasan yang kuat. Tanpa alasan yang kuat tidak bisa. Alkitab berkata, lidah kita ini adalah api. Api yang kecil bisa membakar hutan. Dan api yang kecil bisa meledakkan pom bensin. Artinya mulut kita ini ada kuasa. Lidah itu api. Nah, suatu kutukan bisa terkena seseorang kalau orang tersebut pelit. Kalau orangnya pelit, paling mudah kena ilmu hitam. Nah, itu kata-kata serapah. Nah, saudara, banyak sekali kata-kata serapah yang mengenai diri seseorang. Yaitu apa? Alasan yang kuat. Ketidakadilan contohnya. Nah, masalah warisan itu namanya tenungan. Kutuk sebenarnya identik dengan serapah, namanya tenungan. Nah, kalau mantra berhubungan dengan ilmu santet, ilmu guna-guna, itu berhubungan dengan itu. Kalau tenungan itu bisa tentang serapah, dan dukun bisa nyumpain, nyerapain. Tapi harus ada alasan yang kuat, yaitu apa? Orang pelit. Nah, saya itu orang yang sombong, itu bisa disumpahin. Tapi kita anak Tuhan, kita percaya Tuhan, sumpah serapah itu bisa dibatalkan dengan namanya apa? Darah Yesus, dan ada pertobatan dalam diri kita. Pak, bagaimana kita bisa lepas dari kutuk serapah? Kalau engkau pelit, bertobat. Harus mulai menabur perpuluhan, persembahan kasih. Pak, karena sekarang ada ribut-ribut perpuluhan, nggak usah mikirin ributnya, penting kamu lolos tidak, itu aja udah. Nah, kalau mau lolos, jangan pelit. Tuhan sudah ngasih hukumnya, perpuluhan, persembahan sulung, persembahan kasih. Udah, lakukan aja. Untuk firman Tuhan itu dipercayai, jangan didebat. Udah, lakukan aja. Jadi supaya tidak kena serapah, ingat saudara, mantra itu berhubungan dengan santet, berhubungan dengan guna-guna, berhubungan dengan pelet, berhubungan dengan ikatan roh batin. Nah, tenungan itu hubungan dengan serapah, kata-kata ucapan serapah. Jadi maka di Alkitab tertulis tidak ada mantra.
Nah, arti mantra tadi supaya tidak kena harus menghindari dosa 5 mengikat ini. Nah, kalau serapah berhubungan dengan yang pelit, sombong, nah, atau orang yang iseng, suka berzina, alasan yang kuat, ketidakadilan, sumpah bisa. Dan mantra dan tenungan dibatalkan semua kalau kita bertobat. Pak, bagaimana lepas dari kutukan? Waktu orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat lahir baru, segala kutukan dibatalkan. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita bertobat? Sudahkah kita lahir baru? Itu aja. Jadi ingat saudara, hari ini saudara bisa membedakan. Pertama mantra, kedua tenungan. Maka Alkitab itu mantra dan tenungan. Berarti ada 2 ini perbedaan. Mantra kalau di Jawa berhubungan dengan santet, Bali itu leak. Pesan itu mantra berhubungan dengan guna-guna. Nah, mantra berhubungan dengan ilmu gaib untuk bikin bangkrut. Mantra berhubungan dengan apa? Yang namanya itu teluh. Nah, tenungan itu berhubungan dengan serapah, ucapan kata-kata untuk nyumpahin orang, ikatan kutuk, mengikat yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran. Alkitab berkata, mantra dan tenungan tidak mempan terhadap Israel. Artinya tidak akan kena. Israel bintang umat Allah dan kita adalah umat perjanjian baru. Tetapi ingat, harus menghindari kalau mantra itu dosa yang mengikat, kalau serapah ingat pelit sama ketidakadilan. Nah, tetapi ini semua bisa dikalahkan, dibatalkan, dihancurkan di dalam nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan ini, saudara paham dan saudara mengerti untuk menghindari dosa yang mengikat. Ingat, saudara, Bileam menyarankan Balak supaya Israel ada dosa yang mengikat, sehingga Israel kena hukuman Tuhan. Dari situ kau harus belajar, jangan main-main dengan Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami mencari pribadi Tuhan. Demi nama Yesus, amin. Ingat saudara, memang orang Kristen yang hidup dalam Tuhan, umat Tuhan, umat Allah, tidak bisa kena mantra dan tenungan. Kecuali, ingat saudara, ada dosa yang mengikat. Karena dosa mengikat ini mempermainkan Tuhan dan pasti kena hukuman Tuhan. Jadi untuk proteknya, engkau percaya kuasa darah Yesus melindungi saudara, tapi ingat, jangan ada dosa yang mengikat dalam hidupmu. Kalau ada, engkau bertobat. Nah, saya serahkan dan Tuhan berkati.